Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai limit fungsi kompleks. Kami kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Rizky Nurul Hasanah dengan NIM 410141914. Yang kedua ada Anya Amanah Lailani dengan NIM 41014191170. Yang ketiga ada Nur Siti Nurwahidah dengan NIM 41014191177. Yang keempat ada Ifada Prima Syafa dengan NIM 41014191182. Materi pokok yang akan kami sampaikan itu ada 5. Yang pertama ada fungsi variabel kompleks, yang kedua ada mapping, yang ketiga ada limit, dan yang keempat ada teorema limit, dan yang terakhir ada limit tak hingga. Untuk materi pertama, fungsi variabel kompleks akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Prima Syafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pokok yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks. Next, misalnya diberikan D suatu subhimpunan bidang kompleks C dan F suatu fungsi dari D ke dalam C. Jadi jika Z itu menyatakan sembarang titik di dalam D, di mana Z adalah bilangan kompleks di dalam D, maka Z itu dinamakan suatu variabel kompleks. Nah, untuk Z itu sendiri adalah elemen dari D, maka nilai fungsi Fz adalah bilangan kompleks. Fungsi yang bernilaikan bilangan kompleks disebut fungsi bernilai kompleks atau fungsi kompleks. Jadi, fungsi F ini adalah fungsi kompleks dari variabel kompleks dengan daerah definisi D. Nah, dalam pelajaran fungsi variabel kompleks itu sendiri, daerah definisi suatu fungsi dinamakan domain definisi fungsi. Meskipun daerah definisi itu bukan suatu domain, nilai fungsi kerap dinyatakan dengan huruf W. Sehingga fungsi F dengan domain definisi D ditulis W sama dengan Fz, dengan Z adalah elemen D. Biasanya suatu fungsi diberikan dengan disertakan eksplisit domain definisinya. Tapi, jika fungsi diberikan tanpa disertakan domain definisinya, maka domain definisi selalu dimaksud himpunan yang paling besar yang dapat dijadikan domain definisi fungsi itu. Misalnya, diberikan fungsi W sama dengan 1/Z, maka domain definisinya adalah bilangan kompleks C minus mutlak dari 0, yaitu seluruh bidang kompleks C kecuali titik 0, sebab untuk Z sama dengan 0, maka fungsi itu tidak bisa didefinisikan. Next. Nah, sekarang kaitannya dengan fungsi real dua variabel real. Jadi misalkan, andaikan bahwa W itu sama dengan U ditambah IV, dengan U dan V adalah elemen R, maka nilai fungsi F di Z sama dengan X ditambah IY. Jadi, U ditambah IV sama dengan F dalam kurung X ditambah IY. Nah, hal ini berkaitan dengan fungsi real dari dua variabel real, yaitu jika diberikan fungsi bernilai kompleks dari variabel kompleks Fz, maka Fz sama dengan U dalam kurung XY ditambah IV dalam kurung XY, dengan U dan V adalah fungsi bernilai real dari variabel real X dan Y. Fungsi U XY dan V XY itu berturut-turut dinamakan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi Fz. Next. Nah, untuk contoh yang pertama ini, jadi nyatakan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dalam bentuk kartesius. Untuk penyelesaiannya sendiri dapat dilihat bahwa jelas Fz sama dengan F dalam kurung X plus IY sama dengan X ditambah IY kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I2XY. Nah, jadi untuk UXY sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan V X, Y yaitu 2XY.
Next. Contoh yang kedua yaitu nyatakan Fz sama dengan Z ditambah 1 per Z dalam bentuk polar. Untuk penyelesaiannya sendiri, bila Z sama dengan RE pangkat I theta. Jadi F dari RE pangkat I theta sama dengan RE pangkat I theta ditambah 1 per RE pangkat I theta. RE pangkat I theta sendiri yaitu R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta ditambah 1 per R dalam kurung cos theta dikurangi I sin theta sama dengan R ditambah 1 per R cos theta ditambah I dalam kurung R dikurangi 1 per R sin theta. Nah, jadi fungsi Fz sama dengan Z plus 1 per Z dalam bentuk polar yaitu U dalam kurung R, theta sama dengan R ditambah 1 per R cos theta, dan untuk V R, theta-nya yaitu R dikurangi 1 per R sin theta. Next. Nah, untuk materi pokok selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Rizky. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan materi yang kedua yaitu mapping atau pemetaan. Dalam kalkulus telah dipelajari bagaimana menggambar grafik fungsi real Y sama dengan Fx yang grafiknya berupa suatu lengkungan yang berada pada bidang datar. Demikian pula, grafik fungsi dua peubah real Z sama dengan Fx, Y berupa suatu permukaan yang berada pada ruang. Penyajian secara geometri dari fungsi kompleks W sama dengan Fz, di mana Z merupakan elemen domain F, berada pada ruang berdimensi 4. Karena itu, untuk menggambarkan fungsi kompleks diperlukan dua bidang. Bidang yang pertama untuk variabel Z yang dinamakan bidang Z, dan yang kedua dinamakan bidang W, di mana bidang W ini merupakan tempat menyajikan nilai fungsi F. Akan tetapi, kita harus dapat menggambarkan fungsi kompleks dengan memasangkan indeks Z sama dengan X, Y, dan W sama dengan U, V. Situasi tersebut diperlihatkan pada gambar. Nah, dari gambar ini terlihat terdapat dua bidang. Yang pertama, pada bidang Z itu terdapat, jika dilihat dari indeksnya, itu ada X, Y, di mana X itu merupakan bilangan real dan Y merupakan bilangan imajiner. Untuk bidang W itu terdapat menggunakan indeks U, V, di mana U itu merupakan bilangan real dan V merupakan bilangan imajiner. Selanjutnya, di sini ada contoh. Diketahui domain dengan pusat 0,0 dan Fz sama dengan Z dengan eksterior modulo Z sama dengan 1. Tentukan transformasi ke Fz sama dengan Z ditambah 1 dan gambarkan dalam satu bidang. Penyelesaiannya, dari soal jelas bahwa Fz sama dengan Z dan R atau modulo Z sama dengan 1 dengan domain pusat 0,0. Nah, dari domain ini dapat digambarkan seperti gambar ini ya. Jadi dengan pusatnya 0,0 dan R-nya 1. Gambar domainnya itu merupakan sebuah lingkaran. Selanjutnya adalah bayangan dari Fz sama dengan Z ditambah 1. Z di sini kan sudah diketahui tadi, itu X ditambah Y. Maka langsung saja dimasukkan ke sini. Untuk X, Z dari pusat domainnya tadi kan diketahui 0,0, maka X-nya 0, Y-nya 0, dimasukkan 0 ditambah I dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah I 0. Jadi pusat bayangannya yaitu 1,0. Kemudian untuk grafik bayangan dengan domain dengan pusat 0,0 dan R sama dengan 1 oleh Fz sama dengan Z ditambah 1 itu terlihat pada gambar ya.
tadi kan pusat bayangannya yaitu 1,0. Seperti itu. Selanjutnya dari soal tadi kan diminta bahwa FZ sama dengan Z dan bayangannya yaitu FZ sama dengan Z tambah 1 digambar dalam satu bidang, maka diperoleh gambar seperti ini. Untuk lingkaran sebelah kiri itu merupakan domain atau daerah asal, kemudian lingkungan yang sebelah kanan, lingkaran yang sebelah kanan itu merupakan bayangan dari FZ tadi, yaitu FZ sama dengan Z plus 1. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu limit. Diberikan fungsi f dengan domain definisi daerah D. Dalam pasal ini akan dibahas pengertian limit fungsi fz untuk variabel z mendekati titik z0. Suatu titik limit daerah D. Telah didefinisikan pengertian titik limit. Titik z0 disebut titik limit D jika untuk setiap delta positif sekitar n z0, delta sama dengan mutlak z min z0 kurang dari delta memuat paling sedikit satu titik z1 elemen D dan z1 tidak boleh sama dengan z0. Ini terdapat definisi limit. Diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D, himpunan bagian bilangan kompleks, dan z0 elemen D. Yang pertama, limit dari Z ke Z0 untuk Fz sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bayangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif. Sehingga jika mutlak Z min Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, di mana Z elemen D berlaku mutlak Fz min L kurang dari epsilon. Yang B, limit dari Z ke Z0 untuk Fz sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan N, Z0, epsilon, sehingga jika Z anggota N, Z0, epsilon irisan D berlaku Fz elemen N, L, epsilon. Selanjutnya, secara definisi tadi, jika secara geometris dapat ditafsirkan seperti pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari tafsiran geometris limit fungsi kompleks. Selanjutnya, dari gambar tersebut, untuk nilai epsilon lebih dari 0 yang diberikan, maka nilai delta dalam definisi di atas tergantung pada nilai epsilon itu. Biasanya, semakin kecil nilai epsilon yang diberikan, maka semakin kecil pula nilai deltanya. Ini memperlihatkan bahwa nilai Fz akan semakin dekat kepada nilai L apabila variabel Z makin dekat kepada Z0. Tetapi perlu diperhatikan bahwa variabel Z benar mendekati Z0 namun tidak pernah sama dengan Z0. Persyaratan untuk titik Z0 harus titik limit D. Ini diperlukan agar variabel Z elemen D dapat mendekati sedekat-dekatnya ke Z0. Titik Z0 ini dapat dipilih titik interior atau titik perbatasan D. Perlu diingat, titik perbatasan D tidak perlu merupakan anggota dari D. Selanjutnya yaitu teorema limit akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya yaitu teorema dari limit fungsi kompleks. Untuk teorema yang pertama, ada teorema 2.2. Bisa next. Baik, untuk teorema yang pertama, teorema 2.2, di mana di teorema ini diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 elemen dari D. Nah, di sini terdapat dua, yaitu yang pertama, jika limit Z mendekati Z0, di mana Fz itu sama dengan L, dan limit Fz
Z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Kemudian yang B, limit fz, Z mendekati Z0 sama dengan L, jika dan hanya jika terdapat bilangan K positif dan bilangan delta positif sehingga berlaku mutlak dari fz kurang dari K untuk setiap Z elemen lingkungan dari Z0, delta irisan dari D. Kemudian untuk buktinya, diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sembarang, kemudian terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika mutlak Z kurang dari Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, di mana Z0 itu sendiri anggota dari D, maka berlaku mutlak FZ minus L kurang dari 1. Oleh karena itu, diperoleh mutlak FZ sama dengan mutlak dari FZ kurang L kurang dari sama dengan mutlak dari FZ dikurangi L ditambah mutlak dari FZ. Nah, dari sini ambil bilangan K sama dengan 1 plus mutlak dari L itu sendiri lebih dari 0. Diperoleh mutlak dari FZ kurang dari K untuk Z elemen lingkungan dari Z0, delta irisan dari D. Bisa next. Kemudian untuk teorema yang kedua yaitu 2.3. Di teorema ini diberikan fungsi kompleks f dan g yang terdefinisi pada daerah D, di mana daerah fungsi f irisan dari daerah fungsi g subset C, dengan Z0 elemen D jika limit fz, Z menuju Z0 sama dengan L, dan limit gz, Z menuju Z0 sama dengan M, maka terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu limit mutlak fz ditambah gz, di mana Z menuju Z0 sama dengan L ditambah M. Kemudian yang kedua, limit K dikali FZ, di mana Z menuju Z0 sama dengan K dikali L, di mana K itu sendiri elemen dari bilangan kompleks. Kemudian yang ketiga, limit mutlak dari FZ dikali GZ, di mana Z menuju Z0 sama dengan L dikali dengan M. Dan yang terakhir, limit FZ dibagi dengan GZ, di mana Z menuju Z0 sama dengan L dibagi M, dengan syarat M-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bisa next. Teorema yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anya. Baik, untuk teorema yang selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu teorema 2.4. Nah, pada teorema 2.4 diberikan fungsi kompleks f yang terdefinisi pada daerah D, himpunan bagian dari bilangan kompleks C, dengan Z0 itu elemen daerah D. Nah, yang pertama, jika limit Z mendekati Z0 untuk fz itu sama dengan L tidak sama dengan 0, maka limit Z mendekati Z0 untuk mutlak fz sama dengan mutlak L. Dan yang kedua, limit Z mendekati Z0 untuk fz sama dengan 0 jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 untuk mutlak fz itu sama dengan 0. Nah, kemudian ada pembuktiannya untuk yang pertama. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 atau positif sebarang, maka terdapat bilangan delta positif, sehingga apabila mutlak Z dikurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka Z elemen dari D berlaku mutlak dari mutlak FZ dikurangi mutlak L sama dengan mutlak FZ dikurangi L itu kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit Z mendekati Z0 untuk mutlak FZ sama dengan mutlak L. Next. Nah, selanjutnya yaitu teorema 2.5. Pada teorema ini diberikan fungsi f, g, dan h didefinisikan pada daerah D sama dengan df atau daerah fungsi f irisan daerah fungsi g
subset bilangan kompleks C, dan Z0 itu elemen dari daerah D. Jika mutlak FZ kurang dari sama dengan mutlak GZ, kurang dari sama dengan mutlak HZ, untuk setiap Z, elemen dari lingkungan N, Z0, delta, irisan dari D, limit Z mendekati Z0 untuk mutlak FZ sama dengan mutlak L, dan limit Z mendekati Z0 untuk mutlak HZ sama dengan mutlak L. Maka limit Z mendekati Z0 untuk mutlak GZ itu sama dengan mutlak L. Nah, untuk buktinya diberikan bilangan epsilon positif sembarang. Yang pertama, karena limit Z mendekati Z0 untuk mutlak FZ sama dengan mutlak L, maka terdapat bilangan delta 1 yang lebih dari 0 atau positif, dan K juga lebih dari 0 yaitu positif, sehingga berlaku mutlak FZ itu kurang dari K untuk setiap Z elemen dari lingkungan N, Z0, delta 1, itu irisan dari D. Nah, yang kedua, karena limit Z mendekati Z0 untuk mutlak HZ sama dengan mutlak L, terdapat bilangan delta 2 positif dan K positif, sehingga berlaku HZ itu kurang dari K untuk setiap Z elemen dari lingkungan N, Z0, delta kedua, irisan D. Nah, kemudian ambil delta itu sama dengan min delta 1, delta 2. Maka diperoleh mutlak FZ itu kurang dari sama dengan mutlak GZ, kurang dari sama dengan mutlak HZ untuk setiap Z elemen lingkungan N, delta 1, delta 2, irisan D. Sehingga berlaku mutlak GZ itu kurang untuk mutlak GZ itu sama dengan mutlak L. Next. Selanjutnya yaitu teorema 2.6. Nah, pada teorema ini diberikan FZ sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y terdefinisi pada daerah D subset bilangan kompleks C dan Z0 elemen daerah D dengan Z0 itu sama dengan A ditambah IB. Limit Z mendekati Z0 untuk FZ itu sama dengan A plus IB. Maka limit X, Y mendekati A, B untuk UX, Y sama dengan A. Dan limit X, Y mendekati A, B untuk V, X, Y itu sama dengan B. Maaf, itu ada kesalahan, harusnya V. Selanjutnya, nah ini adalah pembuktiannya. Pembuktian dari yang pertama, diberikan bilangan epsilon positif sebarang. Diketahui limit Z mendekati Z0 untuk FZ itu sama dengan A plus IB. Berarti terdapat bilangan delta yang positif, sehingga jika mutlak Z min Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku mutlak FZ dikurangi A plus IB itu kurang dari epsilon. Nah, dengan kata lain, terdapat bilangan delta yang lebih dari 0 atau positif, sehingga jika mutlak dari mutlak Z kurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku UX, Y ditambah IV X, Y dikurangi A plus IB itu kurang dari epsilon, atau UX, Y kurangi A, mutlak UX, Y kurangi A ditambah mutlak V X, Y kurangi B itu kurang dari epsilon. Nah, jadi untuk bilangan epsilon positif di atas terdapat bilangan delta positif, sehingga jika mutlak Z kurangi Z0 itu lebih dari 0, kurang dari delta, berlaku UX, Y kurangi delta, mutlak UX, Y kurangi A kurang dari epsilon, dan mutlak V X, Y kurang B itu kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit X, Y mendekati A, B untuk U, X, Y sama dengan A, dan limit X, Y untuk mendekati A, B untuk V, X, Y sama dengan B. Nah, dari arah sebaliknya, pembuktian dari arah sebaliknya diberikan bilangan epsilon positif sebarang. Karena limit X, Y mendekati A, B
untuk U X, Y sama dengan A, berarti terdapat bilangan delta 1 yang lebih dari 0 atau positif. Sehingga jika mutlak Z kurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta 1, berlaku mutlak U X, Y kurangi A kurang dari epsilon per 2. Nah, dengan kata lain, untuk bilangan epsilon yang positif di atas terdapat bilangan delta 1 yang positif. Sehingga jika mutlak Z kurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta pertama, berlaku mutlak U X, Y kurangi A itu kurang dari epsilon per 2. Nah, karena limit X, Y mendekati A, B untuk V X, Y sama dengan B, maka berarti terdapat bilangan delta 2 yang lebih dari 0 atau positif. Sehingga jika mutlak Z kurangi Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta 2, berlaku mutlak V X, Y kurangi B itu kurang dari epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon positif, di atas terdapat bilangan delta kedua yang positif. Sehingga jika mutlak Z kurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta 2, berlaku mutlak V X, Y kurangi B kurang dari epsilon per 2. Nah, kemudian dipilih delta itu sama dengan min delta 1, delta 2. Nah, diperoleh jika mutlak Z min Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku mutlak FZ dikurangi A plus IB sama dengan mutlak U X, Y dikurangi A ditambah V X, Y dikurangi B. Itu kurang dari sama dengan U X, Y. Mutlak U X, Y dikurangi A ditambah mutlak V X, Y kurangi B. Itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa limit Z mendekati Z0 untuk Fz itu sama dengan A plus IB. Nah, pada teorema ini, kontrapositifnya merupakan suatu pernyataan yang benar, yaitu jika lim X, Y mendekati A, B untuk U X, Y atau limit X, Y mendekati A, B untuk V X, Y tidak ada, maka limit Z mendekati Z0 untuk Fz itu tidak ada. Next. Nah, selanjutnya yaitu teorema 2.7. Pada teorema ini diberikan Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y. Terdefinisi pada daerah D, subset bilangan kompleks J, dan Z0 elemen dari daerah D, dengan Z0 itu sama dengan A plus IB. Jika limit Z mendekati Z0 untuk mutlak Fz sama dengan mutlak L, maka limit Z mendekati Z0 untuk Fz itu selalu ada dengan nilai L untuk Z mendekati Z0 sepanjang kurva S, himpunan bagian dan D, dan Z0 itu adalah suatu limit S. Dari teorema 2.7 ini mempunyai akibat, yaitu sebagai berikut. Jika fungsi f mempunyai limit yang berbeda untuk z mendekati z0 sepanjang kurva yang mempunyai titik limit z0, maka limit z mendekati z0 untuk fz itu tidak ada. Next. Nah, ini adalah contoh dari teorema 2.7 di sebelumnya. Nah, contohnya, diketahui fz sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah ix kuadrat plus y plus 1 per y plus 1. Selidiki apakah lim z mendekati 0 untuk fz itu ada. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan z itu 0 sepanjang garis y, z mendekati 0 sepanjang garis y sama dengan 0, diperoleh fz sama dengan f x, 0 sama dengan ix kuadrat. Jadi, sepanjang garis y sama dengan 0, limit z mendekati 0 untuk fz sama dengan limit x mendekati 0 untuk ix kuadrat itu sama dengan 0. Nah, misalkan z mendekati 0 sepanjang garis y sama dengan x, maka diperoleh fz sama dengan fx, x sama dengan 1 plus ix kuadrat per x plus 1. Jadi sepanjang garis y sama dengan x,
limit Z mendekati 0 untuk Fz itu sama dengan limit X mendekati 0 untuk 1 plus IX kuadrat per X plus 1 sama dengan 1. Nah, karena sepanjang garis Y sama dengan 0 dan sepanjang garis Y sama dengan X, nilai limitnya berbeda. Maka limit Z mendekati Z0 untuk Fz itu tidak ada. Next. Nah, kita beralih ke materi pokok selanjutnya, yaitu limit di tak hingga yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Siti Nurwaidah. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu limit di tak hingga. Next. Limit di tak hingga. Di sini kita akan bekerja dalam bilangan bukan kompleks, di mana kompleks gabungan dari elemen tak hingga. Elemen tak hingga ini nilai W-nya yaitu 1/Z untuk 1/Z, dan untuk Z sama dengan tak hingga itu nilai W-nya sama dengan 0. Bayangan daerah cakram di mana Z itu merupakan mutlak dari Z kurang dari delta di bidang Z oleh fungsi W sama dengan 1/Z adalah daerah di mana W itu merupakan bilangan mutlak dari W lebih dari M di bidang W dengan M sama dengan 1 per delta. Di sini tampak bahwa makin kecil delta, maka makin besar nilai dari M itu sendiri. Sehingga untuk Z mendekati 0, maka M juga akan mendekati tak hingga. Nah, jadi jika Z itu mendekati 0, maka nanti nilai dari 1 per Z-nya itu mendekati tak hingga. Sehingga kita peroleh limit dari Fz X menuju tak hingga sama dengan limit F dari 1 per Z X menuju tak hingga. Next. Di sini terdapat dua definisi, yaitu yang pertama definisi 2.8, di mana limit Fz, Z mendekati tak hingga, sama dengan L, jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk mutlak Z itu sendiri lebih dari 0 dan kurang dari delta, akan berlaku mutlak dari F1 per Z kurang L kurang dari epsilon. Nah, pernyataan tersebut ekivalen dengan pernyataan dari limit Fz, Z menuju tak hingga sama dengan L, jika untuk setiap epsilon positif terdapat M positif, sehingga untuk mutlak dari Z lebih dari M berlaku mutlak juga dari Fz kurang dari L, dan itu berlaku kurang dari epsilon. Next. Kemudian untuk definisi yang kedua, yaitu definisi 2.9, di sini limit Fz, Z mendekati Z0 sama dengan tak hingga, jika limit 1 per Fz, Z mendekati Z0 sama dengan 0. Yakni jika diberikan M positif, terdapat delta positif, sehingga untuk semua Z di mana mutlak dari Z kurang dari Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, kemudian berlaku mutlak dari Fz itu sendiri lebih dari M. Kemudian di sini terdapat contoh soalnya yaitu limit dari 3IZ plus 1 dibagi Z min 4, di mana Z itu mendekati 4 sama dengan tak hingga. Karena limit 1 per Fz, Z mendekati 4 sama dengan limit Z min 4 per 3IZ plus 1, di mana Z mendekati 4. Nah, di sini untuk nilai dari 1 per Fz-nya tadi diperoleh dari soalnya, yaitu 3IZ plus 1 dibagi dengan Z min 4, sehingga menghasilkan Z min 4 per 3IZ plus 1. Kemudian kita substitusikan Z-nya, sehingga limitnya limit Z min 4 per 3IZ plus 1, di mana Z mendekati 4 sama dengan 0. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.